Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Malam bersama saya Raditya Ayu. Pemirsa, petugas gabungan dari Sudin Sosial Jakarta Barat bersama Satpol PP serta kepolisian menggelar operasi penertiban pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di sejumlah titik taman dan kolong jembatan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam operasi ini belasan orang dibawa petugas ke Panti Sosial Kedoya untuk dilakukan pembinaan. Seorang wanita bertindak histeris saat terjaring operasi penertiban yang digelar petugas gabungan di Cengkareng, Jakarta Barat. Ibu dua anak ini bersikeras menolak dirazia petugas. Namun petugas akhirnya dapat membujuk ibu bersama dua anaknya tersebut dibawa dari lokasi. Penolakan serupa juga dilakukan seorang wanita PPKS lainnya ketika hendak dirazia petugas. Sedikitnya 13 orang yang tinggal di sejumlah taman dan kolong jembatan turut terjaring razia. Setelah didata, belasan orang dibawa petugas ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal ini disampaikan Kakortas Tipikor Polri Irjen Pol Toto Suharyanto dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampitsus Kejagung. Penyidikan 3 perkara korupsi yang menyeret Febri Adriansyah resmi dilempahkan ke Kejagung sebagai bagian dari sinergi antar penegak hukum. Adapun 3 kasus korupsi yang menyeret Febri Adriansyah, yakni dugaan korupsi batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain Febri, satu pihak swasta berinisial DR juga ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mengawal kasus ini, Komisi 3 DPR RI akan membentuk panja. Menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Untuk panja, panitia kerja, yaitu di tingkat Komisi 3, ya. Nanti habis ini kami akan ada rapat khusus, ya, di Komisi 3 DPR. Setelah dari sini kami akan melakukan khusus melakukan pembentukan ini. Dalam kerja kedepannya panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum, ya, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ya. Hukum ditegakkan, hak si para tersangka tentu juga diberikan. Sebelumnya, kabar mengejutkan datang dari lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jampitsus Febri Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Sabtu 11 Juli. Ya, langkah ini diambil di tengah proses hukum yang sedang berjalan di Kepolisian Republik Indonesia. Surat pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah resmi diterima oleh Jaksa Agung pada hari ini. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas dan netralitas penegak hukum seiring proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Kejaksaan Agung memastikan seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jampitsus tetap berjalan dengan normal dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Terima kasih rekan-rekan. Pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Jaksa Agung telah menunjuk Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai PLT Jampitsus. Kejaksaan Agung pun tegaskan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Kami tegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemirsa, tentang barang bukti sejumlah uang yang sudah digeledah oleh Bareskrim Polri, kami rincikan. Pertama di Cafe The Clan Signature, pemirsa, ditemukan 3.103.000 ditemukan 3.130.000 dolar Singapura, setara kurang lebih 37,71 miliar rupiah. Kemudian uang sebesar 889.965 US dollar, setara kurang lebih 16,09 miliar rupiah. Dan ditemukan juga uang rupiah senilai 259,16 juta rupiah. Total semuanya diperkirakan mencapai 67 miliar rupiah. Pemirsa, pasca penggeledahan rumah kediaman milik Jampitsus Kejaksaan Agung RI Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Jawa Barat. Salah satu rumah yang berada di Jalan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terlihat nampak sepi. Sejak pagi, suasana rumah kediaman milik Jampitsus Febri Adriansyah di Jalan Radio Dalam 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terpantau nampak sepi. Berbeda dengan beberapa hari lalu, rumah Febri Adriansyah sempat dijaga oleh petugas TNI setelah polisi menggeledah rumah pribadinya di kawasan Sentul, Bogor. Sebelumnya, Jampitsus Febri Adriansyah akui rumah di Sentul yang digeledah Kortas Tipikor Polri adalah rumah pribadinya. Namun Febri membantah pemilik kafe di Cipete yang digeledah polisi. Dalam penggeledahan rumah di Sentul, polisi menemukan uang ratusan miliar rupiah dan emas 74 kg. Jampitsus Febri Adriansyah menyebut seluruh uang dan emas tersebut ada pemiliknya. Namun Jampitsus tidak merinci siapa pemilik uang dan emas tersebut. Tetapi ia meyakinkan bisa menjelaskan tentang uang dan emas tersebut. Namun Jampitsus Febri membantah kepemilikan Cafe The Clan yang juga digeledah oleh polisi. Jampitsus Febri Adriansyah memastikan seluruh tugas termasuk penanganan perkara di Kejaksaan Agung tetap berjalan sesuai SOP. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan.
bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini. Melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Ya, dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, polisi memamerkan barang bukti hasil penggeledahan di 13 titik. 15 saksi telah diperiksa polisi dalam kasus ini. 74 kg emas batangan, tumpukan uang ratusan miliar dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura merupakan barang bukti hasil penggeledahan polisi di 13 lokasi. Emas seberat 74 kg disita dari rumah Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor. Selain tumpukan batangan emas, tampak dipajang belasan kotak kontainer berisi berbagai barang bukti, termasuk 2 layar komputer. Dalam kasus dugaan pencucian uang ini, polisi sudah memeriksa 15 saksi, namun belum menetapkan tersangka. Emas seberat 74 kg yang ada di rumah Jampitsus Febri Adriansyah lebih berat dari emas yang ada di puncak Tugu Monas. Total nilai emas di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Polisi menemukan emas bernilai fantastis di rumah milik Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak main-main, beratnya mencapai 74 kg. Bahkan jumlah emas di rumah Febri lebih berat dari emas yang ada di lidah api Tugu Puncak Monas. Monas mempunyai sekitar 72 kg emas murni, yakni terdiri dari 50 kg emas untuk melapisi lidah api di puncak monumen dan 22 kg emas untuk menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Berdasarkan estimasi harga emas Rp2.650.000 per gram, maka total nilai emas yang ada di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Sementara itu, warga kelas menengah Indonesia untuk bisa mempunyai 1 gram emas saja setiap bulan rasanya sangat sulit. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan istana menghormati proses hukum yang berjalan terkait dengan penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Kortas Tipikor Polri. Namun ia juga jelaskan bahwa pemerintah menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri terkait kasus korupsi besar. Dalam keterangan pers hari Jumat, Mensesnek tegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi. Prasetyo Hadi juga katakan bahwa pemerintah menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Pemerintah juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif. Sementara itu, menurut Prasetyo, yang tidak kalah penting saat ini adalah menjaga konduktivitas, stabilitas, dan persatuan sebagai sesama anak bangsa. Presiden Prabowo Subianto sentil pejabat Polri hingga kejaksaan dalam acara peresmian Bendungan Meninting di Lombok Barat, NTB hari Jumat. Selesai. Merdeka! Prabowo mengingatkan agar pejabat negara harus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, ia juga meminta para pejabat harus sadar bahwa jabatan yang mereka emban merupakan amanah rakyat. Pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat,
Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Iya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat.